Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devini Dwi Intan Caini dengan NIM 24042021 dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Dosen mengampu yaitu Lili Permana STMT. Baiklah, saya akan masuk ke materi yaitu keberadaan hukum dalam masyarakat dan sejarah perkembangan hukum. 1. Hubungan masyarakat dan keberadaan norma hukum. Keberadaan hukum penting dalam masyarakat karena mengatur perilaku manusia. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengatur pasif, tetapi juga secara aktif mengendalikan tindakan individu dan mendorong perubahan yang terencana. Agar hukum dapat berlaku, maka hukum harus memerhatikan azas-azas hukum, filsafat, dan sosiologi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan kepastian hukum. Hukum antara masyarakat dan norma hukum sangat erat karena norma hukum mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak melanggar hukum. Jenis-jenis norma. 1. Norma kesopanan. Norma yang mengatur etika dan tata krama dan interaksi sosial. Norma ini berfokus pada bagaimana individu harus berperilaku sopan dan sesuai dengan adat istiadat sosial. 2. Norma etika. Aturan yang berkaitan dengan etika dan moralitas yang dianggap baik dan pantas dalam masyarakat norma. Norma ini mengatur bagaimana individu seharusnya bertindak secara etis dan moral. 3. Norma agama. Aturan dan norma yang bersumber dari ajaran agama. Norma ini mengatur perilaku manusia berdasarkan kepercayaan dan perintah Allah. 4. Norma hukum. Aturan yang ditetapkan oleh negara dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Norma ini mengatur hubungan antara individu dengan negara, serta antara individu dengan masyarakat. Sejarah hukum dan sejarah hukum Indonesia. 1. Periode kuno. Hukum Hammurabi. Kitab Undang-Undang Hammurabi ditetapkan oleh Raja Hammurabi dari Babilinia sekitar tahun 1754 SM. Kitab Undang-Undang Hammurabiyah terdiri dari 282 pasal yang mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. 2. Hukum Romawi. Sistem hukum yang dikodifikasikan dalam Corpus Juris Civilis oleh Kaisar Justinian yang memengaruhi banyak sistem hukum di Eropa dan negara-negara lain. 12 kitab hukum merupakan dasar hukum Romawi yang ditetapkan pada tahun 450 SM. B. Perilaku abad pertengahan. Hukum umum, sistem hukum yang berasal dari Inggris dan diterapkan di banyak bekas koloni Inggris. Sistem ini berkembang melalui keputusan pengadilan presiden dan prinsip hukum yang dikembangkan dari praktik pengadilan. Hukum kanon adalah hukum yang diatur oleh gereja Katolik, mencakup hukum yang mengatur kehidupan beragama norma bagi umat Katolik dan struktur gereja. 3. Periode modern. Hukum Napoleon adalah seperangkat hukum yang ditetapkan di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte di Prancis pada tahun 1804. Kitab undang-undang ini sangat berpengaruh dan menjadi dasar hukum perdata banyak negara lain baik di Eropa maupun di luar Eropa. 4. Sejarah hukum Indonesia. Periode prakolonial. 1. Hukum adat.
Sebelum masuknya pengaruh luar ke Indonesia, hukum yang berlaku saat ini adalah hukum adat, yaitu hukum tidak tertulis dan berkembang secara alami dan masyarakat. 2. Pengaruh Hindu-Buddha dari abad ke-14 hingga abad ke-15. Pengaruh Hindu-Buddha sangat kuat di Kepulauan Indonesia, seperti yang terlihat di Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini sangat dipengaruhi oleh dasmastra, teks hukum Indonesia, Hindu, dan ajaran Buddha. B. Masa kolonial. 1. Hukum Islam. Hukum Islam mulai masuk ke Kepulauan Indonesia pada abad ke-13. Hukum ini mulai mengaruhi hukum adat, terutama di bidang hukum keluarga, warisan, dan perkawinan. 2. Hukum kolonial Belanda. Dengan adanya VOC pada abad ke-17, Belanda memperkenalkan hukum Eropa, khususnya hukum Belanda. Pada tahun 1848, Belanda mulai memperkenalkan kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum pidana yang menjadi landasan hukum bagi orang Eropa dan penduduk asli. C. Era pergerakan nasional dan jalan menuju kemerdekaan. Pengaruh nasionalisme. Gerakan nasionalisme pada abad ke-20 seperti Organisasi Budi Utomo, Persatuan Islam, dan Kebudayaan Partai Nasional Indonesia (PNI) mulai memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi negara tersebut tetap menggunakan sistem kolonial. Proses pembentukan hukum Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusi negara. D. Era pasca kemerdekaan. Orde Lama 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, hukum Indonesia dipengaruhi oleh ideologi dan politik, khususnya gagasan Soekarno tentang demokrasi terpimpin. 2. Orde Baru 1966 sampai 1998. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami sentralisasi kekuasaan yang signifikan dan hukum digunakan sebagai alat untuk mendorong stabilitas politik dan ekonomi. E. Reformasi dan hukum modern. Reformasi 1998. Salah satu agen reformasi adalah menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan demokratis. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi perubahan signifikan yang berdampak pada sistem hukum Indonesia. Pengadilan dan reformasi hukum. Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 2003 oleh Lembaga Peradilan dan Reformasi sebagai penjaga konstitusi dan pengadilan yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi di atas yaitu hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling memengaruhi dan membentuk satu sama lain. Sejarah perkembangan hukum menunjukkan bahwa hukum selalu berkembang sebagai respon terhadap perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami hukum, serta terlibat dalam pembentukannya, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan tertib. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.